Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa yang telah memberi sebagai nikmat berupa iman dan Islam yang untuk berakhir kepada pemerintahannya dan kepada jalan kita semua akan kembali. Salam dan salawat terbaik semoga selalu tercurah pada Rasul mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keberkatan untuk istri-istri, keluarga, sahabat dan para pengikut akhir zaman. Alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita di UPI Sesa Jalan Pangaja Jakarta Ustadz Dr. Firanda Adiriza Hafizahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz untuk waktunya hari ini. Insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali kajian Sisa kali ini insya Allah akan menggelar kajian hybrid, sehingga insya Allah tidak hanya dapat diikuti oleh ummahat yang hadir di sini, namun juga via sosial media Sisa dan juga milik Ustadz Firanda lainnya. Mari ummahat untuk membersihkan hati, luruskan niat, semata-mata mencari Allah untuk meraih ridho Allah. Siapkan alat tulis pertanyaan bagi yang hadir, bisa nanti secara langsung silakan langsung angkat tangan, dan bagi ummahat di Zoom tempat doli dikirimkan mulai sekarang secara private via WA di nomor yang akan di-share di chat. Tafadhol Maskura Ustaz untuk memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu jamaah kajian Sisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang dicita-citakan oleh orang-orang soleh dan wanita-wanita solehat adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena predikat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Sang Pencipta, oleh Rabbul Alamin, maka tentunya akan mendatangkan banyak kebahagiaan bagi sang hamba ya. Di antaranya, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengazab hamba tersebut. Oleh karenanya ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah, maka Allah bantah mereka. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasara, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Mereka mengatakan mereka kekasih-kekasih Allah. Maka Allah bantah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bantah mereka, kalau kalian adalah kekasih-kekasih Allah, yaitu Allah mencintai kalian, kenapa Allah mengadab kalian akibat dosa-dosa kalian? Dan orang-orang Yahudi dan Nasara mereka tahu bahwasanya dahulu ada orang-orang Yahudi di zaman-zaman dahulu yang pernah dirubah menjadi monyet dan babi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mencintai mereka kemudian Allah merubah mereka menjadi bayi-babi dan monyet-monyet. Ayat ini dijadikan dalil bahwasanya seorang yang mencintai tidak akan mengadab yang dicintai. Ini udah jelas ya. Allah nggak mungkin mengadab orang yang Allah cintai. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian. Kalau ada seorang
lelaki benar-benar sayang kepada istrinya, tentu dia tidak berusaha menyakiti hati istrinya. Ya, karena dia sayang sama istrinya. Demikian juga seorang istri kepada suaminya, jika dia sayang kepada suaminya, dia ingin tidak menyakiti hati suaminya. Walillahil masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Dalam ayat ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengadabnya. Benar, Allah akan menggemblengnya, Allah akan mengujinya, Allah akan meningkatkan level keimanannya, tapi Allah tidak akan mengadabnya. Dan itulah yang kita harapkan di akhirat kelak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab kita tapi masukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengadabnya. Demikian juga kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membimbingnya. Membimbingnya sehingga Allah akan menjaga pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga ucapannya, langkah-langkahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya, wa basarul la yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, aku menjadi lisannya, aku menjadi hatinya. Kata para ulama, maksudnya Allah membimbing dia. Tidaklah dia berkata-kata kecuali yang baik, bahkan dia mengontrol pikirannya, dia tidak berpikir yang macam-macam, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melangkahkan kakinya ke tempat yang tidak benar, dia tidak melihat yang buruk-buruk, dia tidak mendengar yang haram-haram. Dia senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya hamba ini menjadi hamba yang maksum, tidak mungkin bersalah, bukan, tetapi Allah senantiasa membimbingnya. Kalau dia bersalah, dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua keutamaan jika seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu pun ketika dia dicintai oleh Allah, dia akan merasa dekat dengan Allah. Dia merasa tentram kemana-mana, dimanapun dia berada, dia merasa ada Allah bersama dia. Perasaan itu Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena Allah memperhatikan dia, sehingga kemana-mana pun dia merasa tentram. Ini dan apapun yang permasalahan dia hadapi, dia bisa hadapi dengan tenang. Karena ada Allah yang bersamanya, ada Allah yang menolongnya. Karenanya predikat dicintai oleh Allah sangat diimpikan oleh para sahabat. Ketika terjadi perang Khaybar, tahun 8 Hijriah, maka Rasulullah SAW berangkat dari kota Madinah menuju Khaybar. Rasulullah SAW bawa banyak pasukan. Ada satu hari di mana Rasulullah SAW memberikan bendera peperangan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lantas Abu Bakar berperang, namun tidak berhasil menaklukkan satu benteng pun di kota Khaybar. Di kota Khaybar ada 9 benteng. Berhari-hari para sahabat kalah. Tidak berhasil. Sampai satu hari Rasulullah SAW bersabda, di malam hari Rasulullah SAW berkata, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi. Kata Nabi SAW, besok aku akan berikan bendera peperangan kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya, dan Allah akan memenangkan peperangan melalui tangannya. Maka malam hari itu orang-orang berbincang-bincang, berbicara siapa yang akan mendapatkan bendera tersebut. Kulluhum yarju an yu'taha. Setiap sahabat ingin dia yang mendapatkan bendera tersebut. Kenapa? Karena siapa yang mendapat bendera tersebut mendapat predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang mereka harapkan. Sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan, saya tidak pernah seumur hidup berangan-angan untuk menjadi pemimpin kecuali hari tersebut. Mereka tidak mau jadi pemimpin, takut ya. Kecuali hari tersebut mereka berangan-angan untuk jadi pemimpin karena akan mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata keesokan harinya yang dikasih bendera tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
predikat yang mulia agar seorang berusaha dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita melihat sifat-sifat orang dicintai oleh Allah memang berat-berat ya. Berat-berat mau dicintai oleh Allah memang apa? Berat ya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang berjuang benar-benar berjuang dengan perjuangan yang berat. Saya sudah sering sampaikan justru orang-orang yang dicintai oleh Allah itu diuji pada perkara-perkara yang mereka cintai. Seperti Ibrahim alaihissalam diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Lihat apa yang Allah berikan ujian kepadanya. Kata Allah, wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah dengan perintah-perintah dan dia menjalankan perintah-perintah tersebut secara sempurna. Kata Allah, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang menunaikan perintah-perintah Allah. Lihat, dia diuji apa? Diuji, dimusuhi oleh satu negeri, semuanya musuhin dia. Bahkan satu negeri sepakat untuk ngumpulin kayu bakar untuk bakar dia. Gimana? Hidup dimusuhi oleh satu dunia. Ibrahim alaihissalam. Dia dimusuhi oleh bapaknya, orang yang sangat dia cintai, yang dia dakwahi dengan penuh kelembutan, dia datangi sampai diusir, diancam oleh bapaknya. La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tidak berhenti nasihati aku akan rajam engkau wahai Ibrahim. Kemudian dia harus diusir dari negerinya, terusir dari kampung halamannya, tempat dia dilahirkan, tempat dia tumbuh berkembang, situlah keluarganya, dia harus pergi dari kota Irak, kota Babel di Irak, dia harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Kemudian setelah itu dia menikah dengan Sarah dan puluhan tahun tidak punya anak, diuji dengan tidak punya anak. Dan ini ujian tersendiri. Setelah puluhan tahun, ketika umurnya 80 tahun, alaihissalam, dia punya anak namanya Ismail. Begitu punya anak, diuji lagi, dia harus bawa anaknya dipisah, taruh ke Mekah bersama istri yang dia cintai, siapa? Hajar. Ujian pada perkara yang dia cintai. Setelah itu Ismail sudah besar, Allah perintah untuk menyembelih siapa? Ismail ya. Jadi namun begitulah, dialah kekasih Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad SAW yang juga diberi gelar dengan Khalilur Rahman. Dua nabi yang diberi gelar dengan kekasih Allah cuma dua, yaitu Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman tentang Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, innallaha attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Lihat, renungkan ujian Nabi Muhammad SAW. Lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya sudah enggak ada. Berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Dan meninggal ketika di Abwa antara Mekah dan Madinah. Bukan di kota bapaknya dan juga bukan di kota ibunya. Di tengah-tengah sedang safar, dia melihat ibunya sakit dan meninggal. Umur anak seumur 6 tahun itu sangat berat. Ya. Kemudian dia tinggal sama kakeknya yang sangat sayang sama dia. Kemudian kakeknya juga meninggal. Kemudian dia tinggal bersama paman yang sangat cintai, Abu Thalib. Kemudian sejak kecil sudah kerja mengembala kambing, membantu pamannya. Kemudian ketika dia menikah dengan Khadijah, ya, kemudian jadilah Khadijah istri yang paling dia cintai. Pada sebelum berhijrah sekitar tahun 10 kenabian, istrinya pun meninggal. Diuji pada orang yang sangat dia cintai, apa? Khadijah. Ya. Kemudian pamannya Abu Thalib yang juga sangat dia cintai, yang selalu bela dia dalam dakwah, juga meninggal di tahun yang sama. Sehingga para ulama menamakan tahun tersebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh kerabatnya. Orang Quraisy semua itu kerabat Nabi Muhammad SAW. Semua Quraisy kerabat. Ini menyedihkan. Dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Pamannya Abu Lahab musuhi dia. Nabi Muhammad SAW punya anak 7, 6 semuanya meninggal. Ini bukan godaan, bukan apa ujian yang ringan. Siapa yang tidak sayang sama anaknya? 6 anaknya semua meninggal. Mulai Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian terakhir Ibrahim. Adapun Fatimah meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW. Diuji dengan diusir dari kampung halamannya. Dia harus meninggalkan kota Mekah. Sambil penuh kesedihan dia berkata,
Innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Wahai Mekah, engkau adalah kota yang terbaik dan kota yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan kaum mengusirku, aku tidak bakalan pergi. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah dengan penuh apa? Kesedihan. Dengan penuh kesedihan. Ya. Kemudian dituduh. Intinya, kalau kita perhatikan Rasulullah SAW diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Dan demikianlah kekasih-kekasih Allah. Lihatlah Nabi Nuh, istrinya kafir, anaknya kafir. Ya, Ibrahim tadi bapaknya juga kafir. Ya. Jadi, untuk meraih kecintaan Allah memang tidak mudah. Oleh karenanya Allah menyebutkan beberapa sifat-sifat yang agar menjadikan seorang dicintai Allah. Contohnya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang kita susah sabar. Sedikit-sedikit apa? Marah. Sedikit-sedikit ngomel. Ya. Sedikit sabar, sedikit-sedikit ngomel. Ya, betul? Sedikit sabar, sedikit-sedikit ngomel. Kita kebanyakan seperti itu. Gimana mau dicintai oleh Allah sementara kita tidak sabar? Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa sementara kita kurang bertakwa. Kita mau nonton apa yang mau kita nonton, kita mau dengar apa yang mau kita dengar. Oleh karenanya hidup di dunia ini cuma sebentar. Kita berusaha untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika seorang dicintai oleh Allah, dia akan merasakan dampaknya. Dia merasa tentram, dia merasa bahagia. Apapun ujian berat yang dia hadapi, dia yakin di belakang dia ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ada Allah yang akan mengurusi urusannya. Ada tempat dia bersandar, ada tempat dia menyerahkan urusannya. Dan dia tahu yang mengurus dia itu adalah zat yang sayang sama dia, lebih daripada ibunya kepadanya. Dia akan merasakan dampak tersebut. Nah, di antara hal yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga perkara yang tidak menyenangkan, yaitu zuhud. Zuhud kepada dunia. Saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Al-Iraqi dan juga dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, Allah akan mencintaiku dan orang-orang juga akan mencintaiku. Faqala, jadi pertanyaan jelas, amal apa yang membuat Allah mencintai saya dan amal apa yang membuat orang-orang akan cinta kepada saya? Maka Rasulullah SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah engkau kepada harta yang dimiliki orang-orang. Jangan kau tamak terhadap harta orang, jangan kau inginkan harta orang, niscaya orang akan mencintaimu. Niscaya orang-orang akan mencintaimu. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas. Zuhudlah, yaitu jangan kau tertarik kepada harta-harta milik orang, niscaya orang-orang akan mencintaimu. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan salah satu cara agar engkau meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan zuhud kepada dunia. Nah, apa makna zuhud? Ini yang mau kita bahas. Apa makna zuhud terhadap dunia? Apakah zuhud harus memakai baju yang jelek? Apakah zuhud harus memakai mobil yang peot? Ya. Apakah zuhud harus tinggal di rumah gubuk? Ya. Kalau itu lebih berat lagi kalau harus begitu. Tapi kalau kita perhatikan zuhud, ya, ternyata tafsiran para ulama semua kembali kepada amalan hati. Adapun amalan badan itu adalah dampak atau hal-hal yang memotivasi zuhud. Tapi zuhud sendiri pada hakikatnya adalah amalan hati. Yaitu hatimu tidak condong kepada dunia. Hatimu tidak condong kepada dunia. Saya akan sebutkan beberapa tafsiran para ulama tentang zuhud. Di antara makna zuhud disebut oleh para ulama, yang pertama adalah engkau menjadikan dunia di tanganmu bukan di hatimu. Ini yang sering kita dengar. Zuhud itu
dunia di tangan bukan di hati. Bukti bahwasanya dunia di tangan bukan di hatimu ketika harus kau keluarkan dunia, kau tidak sakit hati. Kalau kau harus menyumbangkan, kau merasa biasa aja. Karena dunia bukan di hatimu. Jika tiba-tiba ada musibah, ada suatu daganganmu kurang, atau ada mobilmu rusak, atau bukan sakit hati, tenang. Hati kita tidak dunia di hati kita, tapi cuma di tangan. Itu menunjukkan kecintaanmu kepada dunia sedikit, meskipun engkau adalah orang yang kaya raya. Makanya Allah maksudnya ada orang-orang solehin yang kaya-kaya, namun mereka zuhud. Contohnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Apalagi kurang kayanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka berdua adalah raja. Nabi sekaligus apa? Raja. Tapi mereka zuhud. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka bisa zuhud. Demikian juga para sahabat. Antara para sahabat ada yang kaya-kaya. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Contohnya Abu Bakar, saudagar kaya raya. Contohnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang terkenal suka dermawan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berapa kali bersedekah dengan seluruh hartanya. Seluruh hartanya dia sedekahkan. Dia bukan orang miskin, dia orang kaya. Tapi ketika dia harus sedekah, bagi dia mudah untuk mengeluarkan seluruh hartanya. Kenapa? Karena hartanya bukan di hatinya, tapi di mana? Di tangannya. Ketika hijrah, Rasulullah SAW berangkat dari Mekah menuju Madinah, yang menemani Abu Bakar, dan Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Ya, sampai dia tidak sisakan harta buat anak istrinya kecuali secukupnya. Sampai bapaknya itu masih kafir bertanya, "Gimana Abu Bakar pergi tidak meninggalkan bagi kalian harta sama sekali?" Maka putrinya Asma binti Abu Bakar berkata, "Kakekku ada kok." Maka kakeknya buta gitu. Abu Kuhafah, bapaknya Abu Bakar buta, maka sang cucu Asma binti Abu Bakar bawa nih. Dia letakkan batu, dia tutup dengan kain, dia taruh di dinding tempat taruh harta. Dia bilang, "Ini ada ayah ninggalin ini." Dikira emas, ternyata apa? Batu. Artinya Abu Bakar tidak meninggalkan apa, dia pergi, dia sumbangkan seluruh hartanya. Dan itu beliau lakukan kembali ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, beliau infakkan seluruh hartanya. Ya, sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah, kebetulan saya lagi punya harta dan saya ingin bersaing dengan Abu Bakar. Kalau saya bisa mengalahkan dia dalam beramal soleh, sekarang kesempatan saya untuk mengalahkan dia. Saya akan berinfak dengan setengah harta saya. Akhirnya Umar berinfak dengan setengah hartanya. Kemudian datang Abu Bakar, dia berinfak dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahum Allah wa Rasul. Aku sisakan, tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya dengan keimanan nanti. Jadi maksud saya Abu Bakar sangat kaya, tapi dia sangat zuhud. Ini yang susah, kita menggabungkan antara harta dengan zuhud. Karena kalau kita sudah terbiasa punya harta, hati kita cinta sama harta. Itu repot manusiawi. Saya punya teman bikin kolam renang, kemudian dalam rumah, kemudian tutup, indoor, semua bagus. Saya bilang, mau cinta sama kolam renang nanti. Bikin yang biasa-biasa aja, jangan yang terlalu mewah. Kalau terlalu mewah, cinta sama kolam renang. Kalau mau mati, bikin kolam renang. Sudah bikin bagus-bagus, mahal-mahal, kita mati. Enggak kita sadar karena cintaan pada dunia masuk secara bertahap. Tiba-tiba kita sudah cinta sama dunia. Baik. Jadi ini di antara tafsiran pertama, namanya zuhud adalah harta di tanganmu, bukan di mana, bukan di hatimu. Dan ini kembali kepada amalan hati. Contoh pendapat kedua yang dimaksud dengan zuhud adalah meninggalkan perkara yang menyibukkan dan membuat lupa dan membuat lalai dari beribadah kepada Allah. Itu namanya zuhud. Semua perkara yang buat kau lalai terhadap Allah, lalai terhadap akhirat, kau tenggelam dalam kegiatan tersebut, bikin kau lupa, tinggalkan. Berarti kau zuhud. Kau mendahulukan akhirat daripada dunia. Benar, dunia ini menyenangkan, main-main menyenangkan, ketemu sana, jalan-jalan. Tapi saya lalai dengan cara seperti ini. Bukannya kita nggak boleh jalan-jalan, boleh, tetapi sesekali, bukan terus-terusan. Kita ada refreshing, boleh dalam Islam refreshing, ya. Walakin sa'ah wa sa'ah. Ya. Tapi sesekali kata Rasulullah SAW, ada waktunya kita refreshing. Tapi kalau seorang terlalu sering refreshing, terlalu sering jalan-jalan, terlalu sering
Menunjukkan dia lari dari akhirat. Berarti dia cinta sama dunia, lupa dengan akhirat. Padahal namanya zuhud itu artinya apa? Memandang rendah terhadap dunia. Memandang rendah terhadap zuhud. Zuhud itu memandang rendah. Zuhud artinya memandang rendah. Fi dunia berarti memandang rendah dunia. Nah, kalau orang selalu sibuk urusan dunia, lupa baca Quran, berarti dia enggak zuhud. Berarti dunia masuk dalam hatinya. Buktinya dia gandrung terhadap perkara tersebut. Tapi yang berikutnya, zuhud, ini perkataan para ulama. Zuhud adalah engkau lebih percaya terhadap janji Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Ini kembali kepada sedekah. Namanya zuhud itu kau yakin apa yang Allah janjikan di akhirat, di surga, dengan lebih kau yakini daripada kenikmatan yang ada di hadapan matamu. Sehingga akhirnya engkau lebih cenderung kepada akhirat daripada kenikmatan yang ada di depan, daripada uang yang ada di hadapanmu, daripada mobil yang kau miliki, daripada rumah yang kau miliki. Sebagai konsekuensinya, kau gunakan perkara-perkara nikmat yang kau miliki tadi mudah untuk akhirat. Karena kau lebih percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna zuhud yang keberapa ini? Yang keempat. Yang keempat. Ya sudah, enggak apa. 3 atau 4, enggak apa-apa, enggak usah ribut. Yang penting zuhud ya, enggak usah ribut. Pilih yang mana terserah ya. Ini berat juga. Engkau lebih mengharapkan mendapatkan pahala ketika mendapat musibah dibandingkan ketika tidak mendapat musibah. Artinya ketika kau tidak dapat musibah, kau bisa beribadah, ya enggak? Bisa baca Quran, bisa umrah. Tapi kalau kau dapat musibah, pahala biasanya lebih besar. Dengan sabar dalam menghadapi apa? Musibah. Dan kau bisa mengontrol hati, mengatur hatimu sehingga ketika kau dapat musibah, kau merasa ini lebih besar pahalanya daripada kalau saya tidak dapat musibah. Tapi itu susah ya. Engkau merasa ketika kau dapat musibah, ini pahala saya lebih besar daripada kalau saya tidak dapat apa? Musibah. Ya. Ini namanya zuhud. Karena musibah ini musibah dunia. Dunia diambil oleh Allah, kesenangan kita dihentikan oleh Allah. Namun karena kita zuhud sama dunia, kita bilang ini pasti pahalanya besar daripada seandainya saya tidak dikasih musibah. Bukan kita berharap dikasih musibah, enggak. Tapi ketika kita dapat musibah, kita bisa bersabar. Mungkin sebelah sana Ibu. Kasih tempat. Ada tempat. Yang berikutnya, yang kelima, ini juga sulit, zuhud. Ini semua disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam tentang makna-makna zuhud tersebut. Makna zuhud yang berikutnya, yang kelima atau yang keempat, ketika dipuji atau dicela, hati sama saja. Wah, ini susah lagi. Ketika dipuji atau dicela, hati sama saja. Mau dipuji atau dicela, enggak ada masalah. Yang penting kau di atas kebenaran. 1000 orang puji kamu enggak ada masalah. 1000 orang cela kamu enggak ada masalah. Yang penting kamu di atas kebenaran. Karena kau tidak memandang dunia. Celaan dan pujian itu dunia. Celaan dan pujian itu dunia. Bagimu yang penting Allah ridha kepadamu. Bagimu yang penting kau menjalankan sunnah Nabi SAW. Mau semua orang satu dunia memuji kamu, enggak ada faedahnya kalau kau rendah di hadapan Allah. Mau satu dunia mencelamu, tidak ada mudaratnya kalau kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita latihan, ini latih keikhlasan bahwasanya saya cari akhirat. Saya bukan mencari pujian karena pujian itu dunia. Siapa yang mencintai pujian berarti dia enggak zuhud sama dunia. Zuhud sama dunia itu meremehkan dunia. Dia di antara dunia adalah pujian dan cercaan. Itu apa? Dunia. Siapa yang hatinya selalu fokus kepada apa kata orang, pujiannya terhadap amal soleh kita enggak usah peduli. Kalau terhadap barang dagangannya enggak apa-apa, kita harus perbaiki barang dagangan karena kita jualan. Tapi kalau amal soleh enggak peduli. Orang mau ngomong apa, yang penting saya benar sesuai dengan dalil, saya tidak peduli. Ini semua kalau kita perhatikan tentang definisi zuhud, semuanya ternyata kembali kepada amalan apa? Hati. Bukan masalah penampilan. Penampilan itu masalah kedua. Yang pertama adalah masalah hati, bahwasanya hati kita ini harusnya memandang rendah dunia, memandang rendah dunia dan fokus kepada akhirat. Dan di antara makna zuhud yang paling terbaik adalah makna yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang sering saya sampaikan kepada ibu-ibu,
tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan segala perkara yang tidak ada faedahnya di akhirat. Semua perkara yang tidak ada faedahnya di akhirat kita tinggalkan. Itulah namanya zuhud. Perkara-perkara yang haram jelas kita tinggalkan. Perkara-perkara syubhat kita tinggalkan. Bahkan perkara-perkara yang boleh yang kita kerjakan boleh. Tapi kalau nggak ada faedahnya di akhirat kita tinggalkan juga. Itulah zuhud. Itulah zuhud. Inilah makna yang mungkin mudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namanya kita zuhud sama dunia, berarti kita lebih condong kepada akhirat. Maka semua perkara dunia yang tidak ada manfaatnya di akhirat kita tinggalkan. Itulah zuhud. Itulah zuhud. Nah, kenapa kalau kita zuhud kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua hal. Hal pertama, karena kalau kita tidak zuhud kepada dunia, berarti kita cinta sama dunia. Kalau kita cinta sama dunia, hati ini terbatas penampungannya. Jika semakin diisi dengan cinta terhadap dunia, maka kecintaan terhadap akhirat semakin sedikit. Dia nggak bisa gabung dua-dua, nggak bisa. Makanya dikatakan dunia dan akhirat itu darratan. Apa maksudnya darratan? Maksudnya seorang wanita dan madunya, itu dunia dan akhirat, bertengkar melulu. Nggak mungkin gabung dua-dua. Ini istilah para ulama. Kalau kita mendahulukan dunia, pasti akhirat tersingkir. Kita mendahulukan akhirat, pasti dunia tersingkir. Nggak mungkin dua-dua, mustahil. Makanya kita harus memanage hati kita, bahwasanya dunia hanya di tangan. Bahwasanya saya menjalankan dunia untuk akhirat saya. Jadi wajar jika seorang tidak zuhud kepada dunia, dia tidak dicintai oleh Allah, karena untuk dicintai Allah nggak bisa, karena akhirat dia tersingkirkan dengan kapasitas dunia yang besar. Ini sebab pertama. Sebab kedua, kalau orang zuhud kenapa dicintai oleh Allah? Karena sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Balasan dengan perbuatan. Setiap dia melakukan sesuatu, dia tanya dulu, Allah suka enggak ini? Ini ada manfaatnya di akhirat atau enggak? Selalu dia pikirkan Allah. Ya, sehingga dia banyak meninggalkan sesuatu karena Allah. Ketika dia meninggalkan sesuatu karena cinta kepada Allah, Allah akan cinta sama dia. Ketika dia meninggalkan sesuatu karena cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta sama dia. Itulah rahasia kenapa kalau kita zuhud, Allah akan cinta kepada kita. Ya, Allah akan cinta kepada kita. Dari sini, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita kerjakan, kita renungkan. Ya. Ini baik untuk akhirat saya atau tidak. Kalau baik kita kerjakan, kalau enggak baik, enggak usah. Enggak usah. Semuanya yang kita kerjakan. Ya. Kita cari nafkah. Tunggu, di balik saya cari nafkah ini buat apa? Perkaya diri saja atau ada perkara akhirat yang saya inginkan? Oh, ternyata saya ingin sedekah, saya ingin bantu dakwah, saya ingin berbakti sama orang tua, saya ingin sekolahkan anak saya menjadi orang yang baik. Semuanya karena perintah Allah. Tidak apa-apa. Yang penting kita semua karena apa? Karena Allah. Saya mau beli barang yang mahal-mahal. Mikir dulu, ini manfaatnya apa? Barang mahal-mahal. Mobil sampai harganya 4 miliar, 5 miliar. Buat apa? Pikir ya. Nah, kita jalani kehidupan kita. Sekarang saya pergi ke sana. Ketemu dengan kawan buat apa? Ada manfaat di akhirat enggak? Kalau ada, saya berangkat. Kita ngobrol sama kawan-kawan, ada manfaat di akhirat? Ada. Dengan ngobrol dengan teman-teman, kita masukkan kebahagiaan, menjalin tali kasih di antara sama saudara. Allah memerintahkan hal tersebut. Nah, berarti kita niatkan karena Allah. Kalau gitu lakukan. Kalau cuma ketawa ketiwi, buang-buang umur, enggak usah deh. Bukan dosa, enggak dosa. Bukan dosa ya. Saya bilang namanya zuhud mengkonsekuensikan kita meninggalkan sebagian perkara-perkara yang mubah, yang boleh. Tidak dosa kita melakukannya, namun karena tidak ada manfaatnya di akhirat, saya tidak melakukannya. Itulah namanya apa? Zuhud. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud kalau wara' mengkonsekuensikan meninggalkan haram dan syubhat. Karena wara' artinya meninggalkan sesuatu yang memberi mudarat di akhirat. Itu namanya wara'. Al-wara' tarku ma qad yadurru fil akhirah. Meninggalkan perkara yang beri mudarat di akhirat, yang bisa mendatangkan azab.
Apa yang kita tinggalkan? Yang haram dan yang syubhat. Zuhud di atas wara'. Zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kenapa lebih tinggi daripada wara'? Karena zuhud mengkonsekuensikan meninggalkan sebagian perkara yang dibolehkan. Mau jalan-jalan kemana-mana, coba jalan-jalan kemana? Oh, kemana? Ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau enggak. Apakah dosa kita enggak boleh jalan-jalan? Enggak dosa, boleh. Kalau niatmu cuma untuk menyenangkan anak-anak, buat mereka refreshing, buat mereka segar, oke, berarti kita niatnya akhirat. Tanya sama diri kita, niatnya apa ini? Kalau enggak ada nilai akhirat, enggak usah. Enggak usah. Kesana harus sewa hotel yang termewah, ngapain? Buat apa? Ada untungnya akhirat punya hotel paling mewah, tinggal di hotel paling mewah, ada untungnya enggak? Berat ya jadi orang zuhud ya, berat. Karena pahalanya besar, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ya perkara-perkara yang membantu kita untuk bisa zuhud, perkara-perkara yang membantu kita untuk bisa zuhud. Jadi sebelum saya ingin ingatkan, zuhud itu perkara hati. Dan zuhud dituntut dari orang kaya maupun orang miskin. Karena hati bisa diisi oleh dunia, baik orang kaya maupun orang miskin. Terkadang ada orang kaya yang hatinya penuh dengan dunia. Terkadang ada orang kaya hatinya tidak penuh dengan dunia. Dia mudah bersedekah, dia mudah. Terkadang orang miskin hatinya kosong dari dunia. Terkadang orang miskin hatinya penuh dengan dunia, cuma dia enggak dapat dunianya. Pikirannya dunia apa? Melulu. Ada seperti itu. Bukan berarti orang yang bajunya kumuh berarti hatinya bersih dunia. Belum tentu. Dan sebaliknya bukan berarti ada orang yang penampilannya indah berarti dia hatinya penuh dengan dunia. Belum tentu. Karena zuhud adalah perkara hati. Justru ketika Nabi SAW berbicara tentang masalah zuhud, bukan Rasulullah SAW bicara sama orang kaya saja. Kebanyakan sahabat Nabi miskin atau kaya? Miskin. Tapi Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk zuhud, baik yang kaya maupun yang miskin. Maka pembahasan kita tentang zuhud bukan hanya untuk orang kaya. Orang yang enggak punya juga tetap mempertahankan kezuhadannya. Bahwasanya dia lebih cinta akhirat daripada dunia dan tidak melakukan apapun kecuali yang bermanfaat di akhirat. Baik, bagaimana membantu kita untuk zuhud? Yang pertama, agar kita zuhud, kita harus ngerti bahwasanya dunia ini ya sangat sebentar. Tidak dinamakan dunia dengan dunia kecuali karena dua makna. Dunia itu dari bahasa Arab diambil dari ad-dunya, dari dua makna. Makna dani dan dunu. Dunu artinya dekat, dani artinya rendah. Dunia demikian, dekat, cepat selesai dan nilainya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kumpulkan ini kalau dibandingkan dengan akhirat dia enggak ada apa-apanya ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa fiha." 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kalau kita yakin ya, dia seindah-indahnya dunia yang kita lihat, kemewahan, ini kalah dengan ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang salat 2 rakaat sebelum subuh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah ma saqa minha syarbat ma saqa minha kafiran syarbata ma." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, kalau dunia itu nilainya sama dengan sayap nyamuk, ya, Allah tidak akan berikan dunia kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Tapi karena dunia itu hina, Allah kasih kepada orang kafir. Orang muslim dikasih, orang kafir juga dikasih. Kalau dunia itu bernilai, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir. Maksud hadis itu demikian. Jadi dunia itu rendah, kita harus sadar akan hal tersebut agar kita dunia sebentar akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia tersebut. Di antaranya umur kita cuma sebentar. Umur kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amaru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallahum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70, cuma sedikit yang melampaui hal tersebut. Kita hidup dunia, kita tidak bisa menikmatinya kecuali seumur kita. Apalagi kalau sudah di masa tua, banyak yang tidak bisa kita nikmati lagi. Tidak boleh makan ini, tidak bisa main olahraga lagi, tidak bisa lari-lari lagi, tidak bisa macam-macam. Kenapa? Kita sudah rapuh. Kita sudah, apa orang bilang, sudah peot ya. Sudah top, tua, ompong, peot. Udah. Semua apa lagi? Ya. Sudah waktunya.
Ini cara agar kita zuhud. Kemudian agar tidak zuhud, agar kita zuhud, jangan panjang angan-angan. Allah sudah ingatkan, dunia ini menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya dunia hanya kesenangan yang menipu. Makanya kita jangan panjang angan-angan dunia. Kata Allah, alhaakumut takatsur. Sungguhnya sikap berbanyak-banyak telah melalaikan kalian. Kita ini kadang sibuk dengan dunia bukan karena kekurangan, tapi karena berlomba-lomba. Orang-orang miskin yang mungkin sibuk dengan dunia karena kekurangan, mereka dapat uzur. Karena mereka nggak kerja, mereka nggak bisa makan. Adapun kita sudah punya, tapi kita berlebihan dalam dunia. Sehingga kita terus tidak pernah berhenti, tahu-tahu umur kita selesai. Ditanya berapa kali khatam Quran, enggak ada. Setahun sekali belum tentu. Berapa kali sholat malam bisa dihitung dengan jari. Kalau lagi diomelin suami baru sholat malam. Ya kita renungkan. Dunia yang kita kumpulkan nggak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah amal soleh. Jadi kalau kita tidak berhenti dari angan-angan yang panjang, kita nggak bakalan sadar. Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kuburan baru kalian sadar. Bosnya sudah selesai ceritanya. Ini ceritanya selama ini cari-cari harta, selesai. Nah, apa model kita? Ketemu malaikat mungkar dan nakir. Kalau masalah ibu-ibu ya, kalau masalah makan, kenyang, tidur, kita semua sudah tidur. Ibu-ibu tidur nggak tiap hari? Kenyang atau tidak? Bersolek, sudah apa lagi? Naik mobil, terus masih terus ya sudah. Kecuali ibu-ibu nggak bisa tidur, nggak bisa makan, itu lain cerita. Ini udah pada kegemukan, terus masih semua apa lagi? Ya udah jangan terlalu dunia-dunia melulu. Saatnya sholat malam, saatnya baca Quran, berbakti sama orang tua, berbakti sama suami. Karena kalau kita panjang angan-angan, kita selalu pikirnya dunia. Contoh seorang, saya sederhana, seorang bangun rumah, dia punya rumah sampai 5. Sibuk nggak? Sibuk. Saya sendiri pernah mengalami gimana bangun rumah. Cari tanah saja setahun. Sibuk nggak? Sibuk. Cari tanah sana sini. Mahal, tawar lagi. Oh, cari setahun. Terus beli tanah, beli. Bangun rumah, gambar ini, gini. Lama. Diskusi sama istri. Sini, berubah lagi, coret, berubah lagi. Terus belum utang, mikir utang kapan lunasinya. Panjang. Tapi kalau kita bangun rumah karena Allah, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau sekedar sudah punya rumah, tambah lagi rumah satu, tambah lagi, aduh dunia melulu. Benar. Artinya kalau sudah di luar daripada kelebihan kita, kebutuhan kita, itu nggak baik. Kalau kita perlu nggak ada masalah. Ya. Saya ingin bangun rumah sekian karena anak saya sekian, saya ingin, oke, yang penting niatnya karena Allah. Bermanfaatnya di akhirat, bermanfaat kerjakan. Kalau enggak, jangan. Kalau enggak, umur kita habis untuk mikirin apa? Dunia. Benar, habis. Baik, di antara hal yang membantu kita agar zuhud kepada dunia, ini sudah saya sampaikan juga,